Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan membicarakan bagaimana cara membuat dan menyusun penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai untuk pegawai negeri sipil tahun 2019. Sebelum kita memulai kegiatan untuk menyusun penilaian SKP ini, like and subscribe channel ini agar saya dapat membagikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru di mana saja berada. Baik Bapak dan Ibu guru di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan memulai bagaimana cara kita menyusun penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai, yang mana yang saya jadikan contoh pada hari ini adalah penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil untuk tahun 2019. Nah, SKP yang akan saya bahas di sini adalah berkenaan dengan golongan 3, ya, yang saya bicarakan dan saya bahas di sini adalah golongan 3, di mana di sini saya ambil sebagai contoh adalah golongan 3A, 3B, golongan 3B, yang SKP-nya ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Bapak dan Ibu guru di mana saja berada, saya akan menyusun SKP ini dengan standar BKD ataupun BKN yang mana SKP ini sudah dinyatakan memenuhi syarat, memenuhi syarat untuk digunakan sebagai kenaikan pangkat, karena semua data-data yang ada di dalam SKP ini sudah pernah diajukan atau digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat, yang mana SKP ini sudah disetujui ataupun tidak ada kesalahan di dalamnya, sehingga pada kesempatan ini akan saya gunakan sebagai contoh untuk kita menyusun penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah cover, cover dari pembuatan SKP. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangka waktu penilaian. Nah, ini jangka waktu penilaian ini kita buat tanggalnya di sini dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, ini ketentuannya dalam penulisan. Kemudian di dalam cover ini memuat nama pegawai. Nah, di sini nama pegawainya adalah Umar Bakri SPD. Nah, NIP-nya 1971 021 2008 01 2007. Kemudian memuat pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, jabatannya guru pertama, kemudian unit kerja SDN 005 Sungai Gunjang. Nah, data yang termuat di SKP ini hanya sebagai contoh, sebagai contoh. Jadi nama dan NIP itu hanya sebagai penyesuaian untuk kita jadikan contoh. Kemudian di bawah yang perlu diperhatikan, kebanyakan kita membuat di situ diketik Badan Kepegawaian Daerah. Nah, untuk guru, khusus untuk guru, itu kita ganti dengan menggunakan Kop Dinas Pendidikan Kota. Karena ini di Kota Samarinda, maka ditulis di situ Dinas Pendidikan
Kota Samarinda. Kemudian di bawahnya ini memuat tahun, yaitu tahun 2019 dalam penulisan data SKP. Nah, ini adalah data sasaran kerja pegawai. Yang pertama yang dimuat adalah yang dinilai, yaitu nama guru yang bersangkutan. Di sini namanya Umar Bakri SPD. Kemudian memuat NIP, pangkat golongan, yaitu penata muda tingkat 1 atau 3B. Kemudian jabatan. Nah, jabatan di sini bukan diisi jabatan guru kelas, misalnya kelas 4 atau kelas 5, bukan itu yang diisikan di sini, tapi jabatan kepangkatan yang melekat secara fungsional pada golongan tersebut. Nah, untuk golongan 3, ya 3A, 3B, itu sebutannya adalah guru pertama. Kemudian memuat unit kerja. Unit kerjanya di sini saya ambilkan contoh di SD saya, yaitu SDN 005 Sungai Kunjang. Kemudian yang kedua, ini memuat pejabat penilai. Nah, pejabat penilai di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di SD kita yang bersangkutan. Kemudian memuat NIP, pangkat, golongan ruang. Di sini kepala sekolah, pangkat golongan ruangnya pembina 4A. Nah, jabatan khusus untuk kepala sekolah tidak kita tuliskan di situ adalah jabatan fungsionalnya, tapi jabatan sebagai kepala sekolahnya. Nah, jadi di sini diisikan jabatannya adalah kepala sekolah. Kemudian memuat unit kerja. Nah, yang ketiga yang diisikan di sini adalah atasan pejabat penilai. Atasan pejabat penilai yang dimaksud di sini adalah kepala bagian atau kepala bidang pembinaan guru tenaga dan kependidikan, disingkat dengan GTK. Nah, yang ditulis di sini adalah yang atasan langsung dari kepala sekolah. Nah, di sini atasan langsungnya kepala sekolah adalah nama, ya, Pak Heriadi SPD MPD. Kemudian memuat NIP, pangkat golongan ruang, jabatannya adalah Kabid Pembinaan GTK, unit kerjanya di Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Nah, ini adalah isi poin-poin dalam penulisan data sasaran kerja pegawai. Kemudian kita lanjut ke form SKP. Nah, dalam form SKP ini yang perlu diperhatikan, nah, yang pertama, bagian pertama itu adalah yang diisi pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang akan dinilai. Nah, pejabat penilai di sini adalah kepala sekolah, ya, nama kepala sekolah, MA ini SPD MM, kemudian NIP, pangkat golongan, ruang, jabatannya adalah kepala sekolah, kemudian unit kerja. Kemudian yang kedua itu pegawai negeri sipil yang dinilai, yaitu kita pegawai yang bersangkutan. Diisi di sini nama, kemudian NIP, pangkat golongan ruang, jabatan. Nah, tadi sudah saya sebutkan jabatannya di sini adalah jabatan fungsional guru yang melekat pada golongan tersebut. Jadi bukan jabatan si guru tadi mengajar di dalam kelas ataupun jabatan fungsional guru kelas atau guru bidang studi, tapi yang diisikan di situ adalah jabatan fungsional tertentunya, yaitu jabatan yang melekat pada golongan tersebut. Kemudian unit kerjanya adalah SD di mana pegawai tersebut yang bersangkutan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu kegiatan tugas jabatan. Nah, di sini yang akan dinilai ini adalah guru PNS dengan golongan 3B. Nah, untuk golongan 3B itu
angka kredit dalam penilaian proses pembelajaran atau disingkat dengan PKG ya, karena guru itu dalam 1 tahun mengadakan PKG atau penilaian proses pembelajaran guru di kelas. Nah, nilainya itu angka kreditnya adalah 9,50. Itu adalah nilai untuk golongan 3B ya, 3B. Adapun untuk golongan 3A di situ ditulis 10,5. Jadi ada perbedaan. Jadi tidak sama dilihat golongannya. Karena yang saya bahas ini adalah golongan penata muda tingkat 1, yaitu golongan 3B, maka angka kredit untuk proses pembelajaran kinerja guru ya, PKG, disingkat dengan penilaian kinerja guru, untuk golongan 3B adalah nilainya 9,5. Jadi tiap golongan dalam penilaian kinerja guru itu berbeda. Untuk golongan 3A itu nilainya adalah 10,5. Begitu lagi seterusnya, golongan 4 juga berbeda. Ini saya lanjutkan. Nah, di sini nilainya adalah 9,5, kemudian angka kreditnya 9,5. Kuantitas atau outputnya itu 1. Bentuknya adalah laporan. Nah, laporan ini dibuat semacam laporan tertulis yang dibuat oleh guru, yang di dalamnya ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian guru penilai. Nah, kemudian memuat di dalamnya itu adalah ketentuan nilai yang didapatkan guru pada proses penilaian PK guru. Jadi nilai yang di dalam itu dicantumkan ke dalam SKP. Jadi kuantitasnya atau outputnya itu adalah 1 laporan, kemudian targetnya adalah 100%, waktunya 12 bulan. Kemudian yang kedua, mendapat tugas tambahan. Nah, untuk mendapatkan tugas tambahan ini untuk golongan 3B itu nilainya didapatkan dari nilai PKG 1 tahun, yaitu 9,5 dikali 5%. Jadi dikali 5%. Nah, hasilnya adalah 0,475. Jadi ini adalah nilai angka kredit yang didapat oleh guru dengan pangkat golongan ruang 3B. Kuantitasnya 1, outputnya itu adalah SK, yaitu SK pembagian tugas. Nah, SK pembagian tugas. Nah, mutunya targetnya itu 100 yang akan dicapai oleh si guru dalam waktu 12 bulan. Kemudian di sini ini SKP yang tidak memuat pengembangan diri ya, ataupun publikasi ilmiah. Nah, kalau guru itu mendapatkan dalam 1 tahun itu mempunyai pengembangan diri, misalnya ada 1 atau ada 2, maka dimasukkan di dalam tabel formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil ini ya, dimasukkan di sini. Nanti akan saya contohkan yang ada memuat pengembangan diri yang didapatkan oleh guru, yaitu pengembangan profesi guru yang berkelanjutan. Nah, jadi saya lanjutkan. Penunjang tugas guru. Penunjang tugas guru ini
Ya, di sini bisa kita masukkan menjadi pengawas ujian sekolah yang dibuktikan ataupun dengan dilampirkan surat keputusan atau SK penunjukan sebagai pengawas ujian sekolah. Nah, nilainya di sini 0,08. Kemudian yang keempat yaitu menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif PGRI, ya, bisa PGRI, bisa IG, jadi yang ada hubungannya dengan organisasi profesi guru. Nah, nilainya itu adalah 0,75. Untuk yang pembuktian bahwa kita ini menjadi anggota organisasi profesi guru yang dimasukkan ke dalam formulir sasaran kerja pegawai dengan dibuktikan yaitu kartu tanda anggota. Jadi kuantitasnya atau outputnya 1, bukti yang dilampirkan adalah kartu tanda anggota. Jadi bukan SK ataupun yang lain, tapi yang ditulis di situ adalah KTA. Di sini juga banyak terjadi kesalahan teman-teman guru dalam menuliskan nama yang di output di formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil tersebut. Jadi bukan SK ya di sini dimasukkan, tapi kartu tanda anggota. Targetnya 100 dalam 12 bulan. Nah, itu ya. Kemudian yang di bawah. Nah, yang ini yang perlu dan sangat perlu diperhatikan, karena di sini yang sering terjadi kesalahan pada waktu kita mengajukan usulan kenaikan pangkat. SKP kita sering dikembalikan, ya, baik itu Dinas Pendidikan ataupun oleh BKD. Kenapa dikembalikan? Karena dalam penulisan tanggalnya itu tidak sesuai atau salah. Salah. Nah, di sini ini sudah dinyatakan benar oleh Dinas Pendidikan maupun Badan Kepegawaian Daerah. Nah, untuk penulisan tanggal itu dimulai tanggal 2 Januari 2019. Di tahun 2019 itu tanggal penulisannya dimulai tanggal 2 Januari 2019. Nah, kemudian di bawah ini memuat pejabat penilai, kepala sekolah, kemudian pegawai negeri sipil yang dinilai. Baik, saya akan mencontohkan yang memuat pengembangan diri. Nah, baik, ini adalah contoh formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil yang memuat pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang tadi yang saya contohkan itu tidak ada tabel itu dalam formulir. Kenapa? Karena pada tahun yang bersangkutan, yaitu tahun 2019 itu, kalau kita tidak pernah mendapatkan sertifikat, ya, kita tidak pernah mengikuti seminar ataupun workshop, nah itu kita tidak bisa mencantumkan di dalam situ pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kalau kita mengajukan usulan kenaikan pangkat, kemudian kita mencantumkan di situ, sementara pada waktu kita usulan itu tidak ada, kita mendapatkan sertifikat, maka oleh Dinas Pendidikan ataupun oleh BKD, SKP kita itu akan dikembalikan untuk direvisi. Jadi dalam penulisannya itu kita harus menyesuaikan berapa sertifikat yang kita dapat pada tahun itu. Nah, baru kita masukkan di dalam formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Nah, di sini saya contohkan pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu si guru yang bersangkutan mengikuti diklat fungsional
lamanya 30 sampai 80 jam. Nah, untuk diklat ya berupa workshop, berupa seminar yang rentang jamnya itu 30 sampai 80 itu dihargai satu nilainya. Ya, teman-teman bisa buka buku petunjuk cara menyusun penilaian angka kredit. Nah, nanti di lain waktu akan saya bahas lagi bagaimana kita menyusun daftar usulan penetapan angka kredit atau yang disebut dengan DUPAK. Jadi nanti di lain waktu. Nah, di sini pengembangan dirinya tadi satu dibuktikan dengan sertifikat, ya. Jadi si guru tadi pada tahun 2019 ia mendapatkan satu buah sertifikat. Maka ditulis di dalam situ satu. Ya, kalau dia punya dua, ditulis dua. Kalau dia dapat tiga, ditulis tiga. Tapi dibuktikan, dilampirkan pada waktu kita mengusulkan usulan kenaikan pangkat. Kemudian kita lanjutkan pengukuran. Nah, pengukuran yang perlu diperhatikan pertama adalah jangka waktu penilaian. Jangka waktu penilaian ya dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, ini penanggalan ataupun penulisan di penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil ini sudah fix. Artinya penulisan ini sudah diterima oleh Dinas Pendidikan sebagai tempat kita mengajukan usulan pertama, kemudian dilanjutkan BKD. Di BKD pun sudah dinyatakan diterima. Jadi tanggalnya ini sudah benar, sesuai artinya. Kemudian kita lanjut ke tabelnya. Nah, sama bentuknya tadi seperti tadi, cuma di sini memuat realisasinya kita dalam 1 tahun, ya. Tadi adalah rencana, nah ini adalah realisasinya. Berapa yang kita dapatkan dalam 1 tahun tadi? Nah, yang pertama pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu, yaitu melaksanakan proses pembelajaran PKG, penilaian kinerja guru. Angka kreditnya 9,5. Kuantitas dan outputnya 1 berbentuk laporan. Ya, bentuknya laporan. Laporannya dilampirkan. Nah, untuk tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda, laporan PKG itu untuk deskripsinya ditulis tangan. Jadi tidak diketik, ditulis tangan. Jadi perlu jadi perhatian Bapak dan Ibu guru yang berada di wilayah Kota Samarinda ketika mengajukan usulan. Laporan PKG-nya itu sejak 2019 itu kita tulis tangan. Nah, kalau kita ketik nanti pasti dikembalikan. Nah, ini kualitas atau mutunya 100. Jadi ini adalah capaian, artinya maksimalnya itu 100. Tapi apakah kita dapat mencapai 100 nanti di realisasinya. Nah, angka kreditnya 9,5 atau 9,50 ya. Kualitas dan outputnya 1 berbentuk laporan. Kualitas mutu yang kita capai, nah untuk golongan 3 ya, perlu perhatian, itu dari angka 76 sampai 80. Nah, jadi ada pembatasan di situ. Kalau kita terlalu tinggi menulisnya di situ, maka kita akan disuruh untuk memperbaiki lagi atau merevisi. Jadi kita sesuaikan dengan masa kerja kita, kemudian dengan golongan kita. Jadi tidak usah memasukkan nilai situ terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan golongannya.
ya. Misalnya dikasih situ 90 atau sampai 100, ya otomatis pasti dikembalikan. Karena itu selalu tinggi nilainya. Jadi untuk golongan 3 ya, di sini dalam hal sini adalah 3B, itu saya ambil standar aja nilainya di sini. Kita bisa tulis di sini 80, bisa 79, tapi saya masukkan di sini PKG-nya nilainya adalah 78 dalam 12 bulan. Kemudian nanti perhitungannya ini didapatkan nilainya di sini adalah 254. Nilaian capaian SKP-nya adalah 84,67. Nah, yang kedua menjadi wali kelas. Jadi wali kelas tadi sudah saya jelaskan dari mana dapatnya 0,48, yaitu dari 9,50 dikali 5%. Nah, itu rumusnya, kali 5% maka dapatkan 0,48. Tadi kan 0,475. Nah, karena dia ini aplikasi, dia langsung dibulatkannya menjadi 0,48. Nah, kuantitasnya itu 1, buktinya adalah SK. Dibuktikan dengan SK pembagian tugas tahun 2018-19 ya, 2018-19. Angka kreditnya 0,475, kuantitas 1 dengan bukti SK. Nah, di sini realisasinya kualitas mutunya adalah 77. Penghitungannya 253, kemudian nilai capaiannya dalam setahun tadi adalah 84,33. Dari mana? Ini otomatis dia, karena dia berbentuk aplikasi Excel, jadi dia langsung menjumlahkan di sini. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi menghitung, ini langsung dijumlahkan. Kemudian pengembangan diri. Di sini mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai 80 jam, dibuktikan dengan sertifikat ya yang ada hubungannya dengan fungsional guru. Misalnya mengikuti penyusunan kurikulum, workshop penyusunan kurikulum, workshop K13, ataupun misalnya seminar multimedia. Nah, jadi yang ada hubungannya dengan guru. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan guru, itu tidak diakui atau tidak sah, dibatalkan. Jadi yang berhubungan dengan guru itu pun sesuai dengan bidang yang diampunya. Kalau guru kelas, ya otomatis di sini sertifikatnya adalah yang berhubungan dengan guru kelas. Nah, jangan kita masukkan kita guru kelas ikut pelatihan guru olahraga, itu tidak nyambung. Nah, itu tidak diakui. Jadi kalau guru kelas, sertifikatnya, seminarnya diusahakan yang ada hubungannya dengan guru kelas. Begitu pula untuk guru bidang studi, baik guru agama ataupun guru TJOK. Nah, di sini realisasinya saya masukkan 76. Rata-rata yang didapatkan dari nilai capaian SKP adalah 84. Kemudian penunjang guru. Penunjang guru adalah guru itu kan tiap tahun ada mengawas ujian sekolah. Nah, ini dihargai di sini nilainya ada 0,08. Dibuktikan dengan SK penugasan sebagai pengawas. Baik itu sebagai pengawas ataupun sebagai panitia ujian pada waktu kelas 6 itu sama bisa dicantumkan di situ, nilainya adalah 0,08. Nanti di kesempatan lain saya akan membahas di Dupak. Nah, di situ dicantumkan lagi secara rinci nilai yang didapatkan oleh guru dalam 1 tahun. Nah, nilai capaiannya di sini 84,33. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif PGRI. Ya, sebagai anggota aktif PGRI. Nilainya adalah 0,75.
Kuantitasnya, outputnya 1 dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Nah, di sini saya cantumkan nilainya 78 ya. Standar. Nilai capaiannya 84,67. Nah, jumlah seratanya didapatkan 84,40. Tentangnya adalah baik. Jadi kalau kita perlu diperhatikan di sini ya, kalau kita masih golongan 3 itu nilainya itu jangan melebihi standar ya. Di sini sampai amat baik. Nah, itu kalau misalnya di sini teman-teman guru nilai kualitas mutunya itu sampai 90, 91. Nah, itu harus dibuktikan dengan sertifikat sebagai guru berprestasi ya, guru berprestasi. Bisa kita cantumkan situ, tapi kita harus melampirkan sertifikat guru berprestasi. Kalau itu tidak ada, maka oleh BKN, BKD, dan Dinas Pendidikan itu akan disuruh merevisi ya, memperbaiki kembali SKP yang diajukan. Kemudian yang di bawah ini adalah memuat tanggal, tempat, dan tanggal. Di sini ditulis adalah akhir tahun pembuatan SKP, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Siapa yang menandatangani? Yaitu kepala sekolah. Sekarang kita lanjut ke perilaku kerja. Untuk perilaku kerja, nah di sini memuat nama guru yang bersangkutan dan NIP. Ini adalah buku catatan penilaian perilaku PNS. Nah, ini catatannya perlu kita ketahui bersama ya. Kalau di sini ada nilai di bawah 80 ya, 75, 74, nah itu guru yang bersangkutan pada tahun itu ketika dia mengajukan kenaikan pangkat, maka dia tidak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena penilaian perilaku PNS yang diberikan oleh kepala sekolah itu nilainya tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat. Jadi dia tidak bisa mengajukan untuk kenaikan pangkat. Ya mungkin karena dia ada melanggar disiplin, ada misalnya tidak pernah masuk dalam sekian waktu, ataupun ada melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pegawai negeri sipil, maka dia mendapatkan hukuman ya. Hukumannya itu baik berbentuk hukuman sanksi ringan ataupun teguran dari atasan, lalu dia mendapatkan nilai SKP 74 misalnya, 75. Nah, itu tidak bisa guru yang bersangkutan tersebut mengajukan kenaikan pangkat. Nah, minimal ya untuk golongan 3B itu bisa di sini 79 atau 80 ya nilainya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini tanggal. Ya, tanggalnya di sini kita tulis 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Jadi penilaian perilakunya ini dari tanggal awal tahun sampai tanggal akhir tahun. Berbeda tadi di form form pengukuran. Itu tanggal 2 dimulai, di sini tanggal 1. Ini kalau kita salah menuliskan maka akan dikoreksi dan disuruh untuk merevisi kembali. Artinya dikembalikan. Ini sudah fit, sudah pernah diajukan dan sudah dinyatakan benar ya. Yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, uraiannya di sini penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2019 84,40. Kemudian diuraikan di bawah, orientasi pelayanan 82 kategori baik, integritas 82 kategori baik, komitmen 81 kategori baik, disiplin
82 kategori baik. Kerjasama 82 kategori baik. Kepemimpinan ini dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena yang dinilai ini adalah guru. Nah, guru belum mendapatkan penilaian kepemimpinan. Beda kalau itu sudah kepala sekolah, baru ada nilai di situ diberikan untuk kepemimpinan. Jadi jumlah nilai semuanya ini adalah 409 dengan nilai rata-rata 81,80, nilainya baik. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini, kalau ada di sini nilainya cukup, nah itu guru yang bersangkutan belum mengajukan kenaikan pangkat. Ya, jadi nilai yang digunakan itu kategorinya harus baik, baru bisa guru tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan kenaikan pangkat pada tahun 2019. Nah, di sini ditandatangani oleh kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Kemudian kita lanjut ke penilaian. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang pertama, jangka waktu penilaian. Di sini memuat jangka waktu penilaian. Ya, jangka waktu penilaian itu dituliskan tanggalnya di situ 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Jadi ada yang menuliskan di sini bulan Januari sampai Desember 2019. Nah, itu pasti disuruh untuk merevisi, ya, di Dinas Pendidikan, atau terlewatkan sampai ke BKD nanti dikembalikan lagi. Jadi yang bersangkutan kenaikan pangkatnya bisa tertunda hanya gara-gara salah dalam menuliskan tanggal di SKP. Jadi ya, SKP ini harus benar. Jadi kalau ada kesalahan satu saja di situ, maka akan mengakibatkan guru yang bersangkutan itu tertunda kenaikan pangkatnya. Ya, bukan main-main, bisa tertunda sampai 6 bulan hanya gara-gara kesalahan di dalam penulisan SKP. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Kemudian di sini juga sering terjadi kesalahan teman-teman guru. Ya, karena dia mengambil copy paste dari contoh yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Di situ kopnya tidak diganti. Badan Kepegawaian Daerah akhirnya nanti juga disuruh merevisi, dikembalikan. Jadi harus disesuaikan. Karena guru itu tadilah induk instansinya, ya. Kalau tempat dia mengajar ataupun tempat dia bekerja itu namanya unit kerja. Nah, induk dari unit kerjanya itu dituliskan di sini. Karena kita ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, maka kita tulis di sini Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kalau misalnya kabupaten, ya diganti Dinas Pendidikan Kabupaten Riau misalnya, atau Kabupaten Bulungan, dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan instansi induk di mana guru yang bersangkutan tersebut bekerja ataupun mengajar. Nah, yang dinilai ini memuat nama guru yang bersangkutan, memuat NIP, kemudian pangkat golongannya, kemudian jabatan atau pekerjaannya. Nah, untuk golongan 3A sampai ke 3B itu di situ sebutannya untuk fungsional tertentunya adalah guru pertama. Kemudian unit organisasi adalah unit kerja di mana guru tersebut menginduk. Ya, menginduk maksudnya di sini tempatnya mengajar. Kan bisa kita karena kekurangan jam, kita mengajar di tempat lain, namanya itu adalah imbas, ya. Unit kerja imbas. Nah, jadi yang dimasukkan di situ adalah unit organisasi yang induknya. Kemudian pejabat penilai. Pejabat penilai jelas tadi kepala sekolah, memuat nama di sini,
NIP, pangkat golongan ruang kepala sekolah, kemudian jabatannya di sini adalah jabatan kepala sekolah yang dituliskan. Kemudian unit organisasi adalah unit kerja di mana kepala sekolah tersebut bertugas. Kemudian atasan pejabat penilai. Atasan pejabat penilai di sini adalah atasan langsung dari kepala sekolah yang membidangi bagian guru dan tenaga kependidikan. Di sini memuat nama, NIP, pangkat, kemudian jabatan, yaitu kepala bidang pembinaan guru tenaga kependidikan, disingkat dengan GTK. Unit organisasinya, karena atasan kepala sekolah ini berada di Dinas Pendidikan, maka di sini dituliskan Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kemudian kita lanjutkan ke bagian unsur yang dinilai. Nah, unsur yang dinilai tadi yang terdapat di sasaran kerja pegawai atau SKP. Di sini nilainya adalah 84,40 dikalikan 60%. Nah, jumlah nilainya adalah 50,64. Sasaran kerja pegawai atau SKP ini memuat pertama orientasi pelayanan. Tadi sudah dijelaskan nilainya di situ 81 kategori baik, integritas 81 kategori baik. Kemudian komitmen nilainya 81 kategorinya baik. Kemudian disiplin nilainya 82 kategorinya baik. Kerjasama 82 kategori baik. Kepemimpinan itu dikosongkan, ya, tulis 0. Nah, ini yang memuat perilaku kerja pegawai negeri sipil, dalam hal ini adalah guru. Kemudian jumlahnya adalah 407. Nah, di sini kita kasih nilainya 0, kosong, dikosongkan, karena kan dia bukan untuk menyebutkan kategori, hanya di sini sebagai jumlah dan nilai kepemimpinannya juga kita tulis di sini 0, ya, tidak ada predikatnya. Kalau dia otomatis di sini nulis buruk, kita hapus, kita ganti dengan 0. Nah, biasanya kan dia otomatis langsung karena nilainya di sini 0, lalu di sini predikatnya buruk. Nah, kebanyakan dari teman-teman guru karena dia melihat kepemimpinannya ini 0 itu buruk, maka diisilah di sini sampai ada nilai 90, lalu di sini amat baik. Nah, itu salah. Pasti dikembalikan ataupun direvisi oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah. Nah, kemudian nilai rata-rata. Di dalam nilai rata-rata baru kita memuat kembali nilai predikatnya. Sini 81,80 predikatnya baik. Nilai perilaku kerja 81,80 kali 40% dapatnya. Maaf ya. Nah, kemudian nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai keseluruhan dibagi 5, maka didapatkan rata-ratanya 81,80. Predikatnya adalah baik. Kemudian nilai perilaku kerja. Nilai perilaku kerja dari nilai rata-rata yaitu 81,80 dikalikan 40%. Nah, didapatkan hasilnya di sini adalah 32,72.
Kemudian kita jumlahkan 50,64 ditambahkan dengan 32,72, maka didapatkan nilai prestasi kerja yang didapatkan oleh guru yang bersangkutan adalah 83,36 baik. Nah, ini untuk golongan 3B ya, ini sudah standar, artinya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, disesuaikan dengan usaha kerja guru yang bersangkutan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini dibuat tanggal. Dibuat tanggal ini di sini dituliskan tanggal di akhir tahun penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Untuk di tahun 2019 itu tanggalnya adalah 31 Desember 2019. Pejabat penilaiannya adalah kepala sekolah. Kemudian diterima oleh pegawai yang bersangkutan, dikasih tanggal di situ, tanggal 2 Januari 2020 ya, tanggal 2 Januari 2020. Kenapa tidak ditulis tanggal 1 di situ? Karena tanggal 1 itu masuk tanggal merah di tahun baru. Nah, jadi kita mulai penilaian oleh kepala sekolah, diserahkan ke guru dari tanggal 2 Januari 2020. Kemudian ditandatangani oleh guru yang bersangkutan. Setelah itu kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan untuk ditandatangani oleh atasan pejabat penilai ya, atasan pejabat penilai. Dalam hal ini adalah atasan langsung dari kepala sekolah. Nah, diberi tanggal di sini tanggal 3 Januari 2020.